dibiayai oleh daerah menggunakan anggaran daerah. Jadi mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka makan. Jangan hanya makan gaji hutang. Jangan Pak, kita tidak perlu dibenturkan sama-sama kita. Tujuan kami juga baik, aksi kami lakukan ini aksi damai. Tidak, kita tidak lakukan perusakan Pak. Aksi kami hari ini saya pastikan aksi damai. Ini adalah kecintaan kami terhadap daerah ini Pak. Tolong dibuka, tolong. Buka, supaya kita cross ke atas. Ini kantor apa ini? Mereka itu dibiayai setiap bulan. Bahkan bukan hanya persoalan gaji pokok, bahkan tunjangan anak istrinya pun dibiayai oleh daerah ini. Tetapi kinerja mereka hari ini apa? Hari Senin ini baru tidak ada yang masuk kantor. Jam PNS itu Pak dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tolong buka Pak, jangan kita kemudian dibenturkan. Jangan Pak, buka. Buka. Jangan kemudian kita dipaksa dibenturkan Pak. Jangan, lihat kami juga baik karena kecintaan kami terhadap Kota Bogor hari ini. Buka. Kasih rogo saja pagar, tidak bisa kayak gitu. Buka. Kami ini hanya melakukan aksi damai hari ini. Tidak ada aksi perusakan. Buka Pak. Supaya kami lihat juga betul-betulkah kemudian tidak ada pemerintah di dalam itu. Ingat, mereka itu dibiayai pakai uang daerah Pak. Setiap tanggal 5 mereka sudah bunyi di rekeningnya. Tapi kemudian fungsi pelayanan pemerintah hari ini tidak ada. Ingat, asas desentralisasi tujuannya bagaimana kemudian mendekatkan pemerintah pusat supaya pelayanan administrasi, pelayanan kesejahteraan untuk rakyat itu cepat terpenuhi Pak. Tapi apa faktanya hari ini? Kantor yang megah yang dibangun dengan uang rakyat dengan anggaran miliaran rupiah tidak dihuni satupun pejabat yang kemudian mereka setiap bulan menerima uang dari Kota Bogor. Ini kantor apa ini? Kami tidak datang bawa senjata Pak. Kami bawa aspirasi bagaimana kemudian mengapa kota ini lebih baik. Karena negeri Khalifatul Habis telah disepakati sebagai ibu kota calon provinsi daerah paling baru Provinsi Kepulauan Buton. Buka ini. Buka. Pak, saya paham Bapak juga di sini tugasnya bagaimana kemudian mengamankan. Mari kawal kami bersama, kita naik ke atas supaya kemudian kita lihat bersama. Karena ini merupakan tanggung jawab mereka Pak. Jangan kali kami. Kita naik. Kita wajib sama kali di sini. Ini hari Senin jam kantor. Tidak boleh. Ketika masyarakat hadir Pak, itu kantor seperti itu. Kami ini bukan pencuri. Kami ini bukan mafia. Bagaimana? Tangan, ruang, ini oh yang ada. Kami hanya masukkan sampel. Sampelnya ini tembusannya ke sini. Kami lakukan somasi ke PTSP untuk kemudian penegakan perda ini diperlakukan berkoordinasi dengan Pol PP dengan PU Tata Ruang. Karena di Perda nomor 14 sebenarnya Perda nomor 4 2014 ini kalau menurut kajian kami memang sudah tidak relevan diperlakukan di Kota Bogor ini. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa lahirnya Perda nomor 4 ini paksaan. Bagaimana kemudian pada saat itu untuk menyelamatkan Lipo, karena bangunan Lipo itu berdiri di atas lokasi persiapan calon ibu kota Buton Raya pada saat itu Provinsi Buton Raya, sehingga dipaksakan dirubah RW nomor 1 2012. Pada saat pengusulannya juga Perda nomor 4 2014 ini kan banyak polemik sampai tertolak juga di provinsi, kemudian tertolak di Kelang. Maka kami inginkan bahwa ketegasan dari pihak pemerintah Kota Bogor, bagaimana kemudian apakah kemudian kita mau tetap tegakkan ini Perda nomor 4 2014 atau
bagaimana kemudian merevisi Undang-Undang nomor 4 Perda nomor 4 2014 ini. Karena berdasarkan Perda ini banyak sekali pelanggaran pembangunan di Kota Bau ini. Nanti setelah ini saya panggil PTSP, Dinas Tata Ruang, kami PUPR Tata Ruang dan Birkin. Ya, saya coba kemudian juga saya akan panggil Dirjen Hukum dan juga saya komunikasi tentang Perda nomor 4 ya tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bau. Insya Allah besok lah saya panggil. Siap. Jadi saya serahkan ini, Mohon izin, ini Pak. tembusan somasi ke PTSP. Sama itu PDPT-nya Belum yang dikasihkan belum Iya, ke PTSP belum? PTSP ini kami mau PTSP berkami serahkan. Ya, bukan aja ke sana. Enggak ada, sudah ada. ini buat tembusan. di- Ini ada 4 sampel yang kami PTSP gunakan. terus Enggak PTSP Oh, semua Pak. PTSP. Tapi ada 4 sampel yang kami masukkan Oke. bahwa ini melanggar berdasarkan Perda ini. Pertanyaannya apakah kemudian kita mau tetap menegakkan Perda nomor 4, berarti konsekuensinya lakukan pembongkaran terhadap bangunan itu. Kalau kemudian mau direvisi ya berarti harus disesuaikan. Maka kami juga kan ke DPR memastikan DPR bagaimana kemudian untuk mempersiapkan RDP dari pemerintah daerah supaya barang ini ada solusi. ruangan. Oke, Siap. Yang kedua Pak Sekda, mohon maaf ini kan aksi awal Mas Sekda ini kan yang satu. Pertama kami ucapkan terima kasih banyak Mas Sekda ini atas kedatangan ini. Saya apresiasi atas bangunan bangunan yang tidak sesuai dengan Perda Kota Bau, Rencana Tata Ruang. Ini kan kami mengharapkan atas keadilan dalam penerapan Perda Kota Bau. Kami melihat dengan apresiasi tindakan Pol PP yang kemudian melakukan penertiban kepada masyarakat tengah itu kami apresiasi. Tapi kami akan lebih apresiasi lagi ketika pengusaha-pengusaha yang kemudian memiliki modal besar ini juga ditindaki kalau memang mereka juga melanggar hukum. Dan kami akan proses modal itu karena harapan kami peran seperti inilah yang harus dilakukan pemerintah. Saya yakin ketika peran seperti ini dilakukan, aksi terus menerus. Terima kasih. Mas Sekda. Saya kira terima kasih bagi pemerintah sebetulnya tidak ada kritik ya, tidak ada kritik. Kalau ini kan kita mencari solusinya yang buntu jalannya apa dan kita akan duduk bersama seperti harapannya tadi. Saya coba nanti panggil PTSP, kemudian Dinas PU Tata Ruang, kemudian kita bahas dengan juga dengan administrasi terkait, termasuk kita bilang ada lainnya dari itu tadi. Nanti akan panggil juga Dinas Lingkungan Hidup untuk meninjau kembali bagaimana sesungguhnya peruntukan tata ruang yang ada di Kota Bau berdasarkan peraturan Perda nomor 4 tahun 2014, apakah kemudian direvisi atau kemudian ditegakkan atau gimana jadinya. Ya? Ya. Sukses.